Assalamualaikum, halo Ananda. Bertemu lagi dengan Bunda Zira. Apa kabar Ananda? Semoga selalu sehat dan semangat. Nah, pada hari ini Bunda akan bercerita tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam merupakan cucu dari Nabi Idris alaihissalam atau keturunan ketiga dari Nabi Idris. Sebelum kehadiran Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya, hiduplah 5 orang lelaki soleh. Mereka bernama Wad, Suwa, Yakut, Ya'uq, dan Nasar. Kelima orang itu dihormati kaumnya karena keadilan dan kesalehannya. Kelima orang tersebut telah meninggal dunia. Kaumnya sedih, merasa kehilangan. Suatu hari datanglah iblis yang menyamar menjadi seorang laki-laki. Ia memanfaatkan keadaan itu Ananda. Iblis itu menawarkan diri. Apakah kalian mau aku buatkan patung yang menyerupai kelima orang saleh itu? Patung itu akan membuat kalian selalu ingat dengan orang-orang saleh itu. Bujuknya. Ya, kami setuju, jawab mereka Ananda. Nah, semenjak terbentuknya patung itu, dari situlah asal mulanya kaum yang mulanya saleh menjadi tidak patuh karena patung yang tadinya itu dibuat telah disalahgunakan oleh kaum itu Ananda. Kaum itu disebut dengan Bani Rasib. Hingga akhirnya Allah mengutuskan Nabi Nuh alaihissalam di tengah-tengah kaum itu. Nabi Nuh pun mulai mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Ananda mau tahu kisah selanjutnya? Yuk kita mulai! Ananda, Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang sangat cerdas dan sabar. Ia mengajak kaumnya untuk berpikir. Ia mengajak kaumnya melihat alam semesta ciptaan Allah. Agar kaumnya mengerti seluruh alam semesta itu adalah bukti tanda kekuasaan dan keesaan Allah. Nabi Nuh alaihissalam juga memberikan kabar akan adanya pahala dan ganjaran berupa surga yang sangat indah bagi mereka yang beramal soleh dan ancaman Allah bagi mereka yang ingkar dan selalu berbuat dosa kepada Allah. Ajakan menyembah Allah atau dakwah Nabi Nuh dilakukan dengan giat pada siang dan malam hari, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Suatu hari, Nabi Nuh alaihissalam mendatangi kaumnya. Beliau berkata, "Kenapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan diutus kepada kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepada kalian atas ajakan-ajakan ini. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Apakah kami harus beriman kepadamu? Padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina." Jawab mereka dengan angkuh Ananda. Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa. Ia terus mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Namun, Ananda, kebencian kaum Bani Rasib semakin menjadi kepada Nabi Nuh alaihissalam. "Heh, Nuh, kami tidak melihatmu kecuali hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Kami pun tidak melihat orang yang mengikutimu, melainkan orang-orang yang hina di antara kami, yang mudah percaya." Ejek salah seorang kaum kafir tersebut Ananda. Demikianlah ocehan para kafir itu. Nabi Nuh alaihissalam terus menjawab perkataan mereka dengan tegas dan bijaksana. "Hai Nuh, sungguh kamu telah berbantah-bantahan dengan kami. Datangkan saja azab itu, jika memang kamu termasuk orang yang benar." Tantang penduduk itu mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Demikian keterlaluannya kaum Nabi Nuh alaihissalam itu mengingkari ajaran Tuhan. Mereka bahkan mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang bodoh dan gila. "Sekian ratus tahun aku berdakwah, tak lebih dari 100 orang yang mau beriman. Itu pun dari kalangan orang-orang miskin," kata Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam memohon agar Allah menurunkan azab kepada kaumnya yang begitu sombong dan keras kepala tersebut. Nabi Nuh alaihissalam pun berdoa,
Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir itu, jangan biarkan seorang pun hidup, sebab mereka akan terus menyesatkan hamba-hambamu. Mereka juga hanya akan melahirkan anak-anak durhaka seperti mereka. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Nuh alaihissalam. Tak lama, malaikat Jibril datang dan memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam menanamkan sebuah pohon yang sangat besar. Benih ini datang dari surga dan akan tumbuh menjadi pohon yang sangat besar, kata malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menjelaskan agar Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya membuat perahu besar dari pohon itu. Tak lama setelah benih ditanam, tumbuhlah pohon yang sangat besar. Nabi Nuh dan pengikutnya segera membuat perahu dari pohon itu. Kaum kafir tetap saja mengganggu dan menertawakan apa yang dikerjakan Nabi Nuh alaihissalam itu. Hahaha, hai Nuh, tampaknya sekarang kamu telah menjadi tukang kayu ya? Bukankah kamu mengaku sebagai seorang nabi atau rasul? Kenapa sekarang menjadi tukang kayu dan pembuat kapal? Ejek salah seorang kafir itu Ananda. Hai Nuh, kapal itu jalannya di laut, bukan di darat. Bagaimana dia akan berjalan? Apakah ini akan ditarik oleh sapi? Atau mungkin jangan-jangan kamu mengharapkan angin untuk menarik kapalmu ke laut? Hahaha, ejek yang lainnya pula Ananda. Hahaha, semua orang yang ada di sana ikut menertawakan Nabi Nuh alaihissalam. Nanti kalian akan mengetahuinya sendiri, jawab Nabi Nuh alaihissalam dengan singkat Ananda. Sungguh sabar ya Ananda, Nabi Nuh alaihissalam itu. Walau hinaan dan cacian itu sangat menyakitkan, namun Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya berusaha untuk tetap sabar. Tak lama Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk segera berkemas-kemas dan menaiki perahu beserta keluarga, hewan-hewan dan pengikutnya. Tiba-tiba langit pun mendung, angin kencang. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu langit. Turunlah hujan yang sangat deras. Belum pernah ada hujan seperti di muka bumi ini sebelum dan sesudahnya. Semakin lama air semakin meninggi, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya hanyut. Seluruh makhluk diambang kematian. Saat itu kehidupan hanya ada di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam. Semua permukaan bumi telah menjadi lautan. Nabi Nuh alaihissalam memperhatikan kaumnya yang terombang-ambing di atas permukaan air. Tiba-tiba dia melihat seseorang yang sangat dikasihinya, putranya. Tubuh anaknya itu tampak timbul dan tenggelam dipermainkan gelombang. Betapa sedihnya Nabi Nuh alaihissalam melihat putranya itu berada di tengah-tengah gelombang yang tinggi. Ketika melihat putranya mengalami kesengsaraan, tergeraklah hati Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak putranya menaiki kapal. Namun, tahukah Ananda, putranya malah menolak untuk menaiki kapal itu. Dan tak lama kemudian, hilanglah putranya ditelan gelombang besar itu Ananda. Namun Nabi Nuh alaihissalam berusaha mencari-cari putranya itu, tapi tetap saja tidak terlihat lagi. Nabi Nuh alaihissalam bersedih, putranya bersama dengan orang-orang kafir. Kapal Nabi Nuh alaihissalam berlayar di perairan tanpa tepi, sampai Allah memerintahkan langit berhenti mencurahkan hujan dan bumi tidak lagi mengalirkan air. Seiring surutnya air, kapal Nabi Nuh alaihissalam telah berlabuh di atas sebuah gunung yang bernama Gunung Judi. Sejarah manusia bagaikan kembali ke masa Nabi Adam alaihissalam saat bumi masih dihuni oleh keturunan anak cucu cicit Nabi Adam alaihissalam saja. Nabi Nuh alaihissalam dan keturunannya menyebar sehingga menjadi berbagai suku dan bangsa. Nah, sampai di sini dulu ya Ananda, cerita dari Bunda tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ikuti kisah-kisah Nabi lainnya hanya di Pod Apps. Sampai jumpa Ananda.